Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing saya, Bapak David Effendi SIPMA. Yang terhormat dosen penguji saya, Bapak atau Ibu A atau B. Perkenalkan, nama saya Iqbal Ruda Pratama. Di sini saya mau mempresentasikan proposal saya yang berjudul tentang gerakan lingkungan berbasis komunitas literasi, studi kasus, rumah baca komunitas di Yogyakarta. Next. Latar belakang. Literasi adalah kemampuan seorang dalam mengolah informasi saat melakukan membaca dan menulis. Dalam literasi selalu berevolusi dengan tantangan zaman. Di Indonesia, budaya literasi masih sangat rendah. Menurut UNESCO, menyebutkan bahwa minat baca masyarakat di Indonesia hanyalah 0,001%, yang artinya dari 1.000 orang di Indonesia hanyalah 1 orang yang gemar membaca. Hasil riset berbeda yang telah dilakukan oleh Central Connect State University pada Maret tahun 2016 menunjukkan bahwa di Indonesia menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara yang sifat atau orang atau masyarakatnya itu masih sangat rendah dalam minat membaca. Next, muncul ekoliterasi di Indonesia. Ekoliterasi di Indonesia muncul berkaitan dengan semakinnya meningkatnya perhatian terhadap isu lingkungan hidup dan perubahan iklim, serta terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Di antara lainnya adalah secara umum disebabkan oleh kombinasi dan berbagai faktor yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu lingkungan hidup dan perubahan iklim. Next, gerakan lingkungan yang berbasis komunitas literasi. Gerakan lingkungan yang berbasis komunitas literasi muncul komunitas literasi sebagai bentuk keprihatinan dan eksploitasi alam yang disebabkan oleh ketidakharmonisan antara manusia dengan alam. Maaf Pak, kameranya kurang mendukung ini. Dengan alam. Salah satu gerakan literasi berbasis komunitas tersebut dicerminkan oleh kehadirannya rumah baca komunitas yang didirikan oleh Cak David Effendi yang bersifat kolektif maupun kelembagaan bertujuan untuk mendorong kekuatan dalam memerangi angka kerendahan minat baca sehingga dapat membantu perilaku untuk yang bersifat positif atau produktif. Komunitas ini berdiri sejak tahun 2012 yang berbasis kolektif atas kemauan diri sendiri. Dari beberapa sumber pun menyebutkan bahwa lahirnya rumah baca komunitas ini atas bentuk keprihatinan terhadap masih rendahnya minat baca di masyarakat Indonesia. Rumah baca komunitas ini pun bertujuan untuk menyalurkan atau menjadi wadah distribusi yang berperan atau merekomendasikan pada pihak-pihak donatur untuk menyalurkan bukunya. Selain itu, rumah baca komunitas ini juga mengambil peran sebagai perawat buku yang disebut juga untuk memberdayakan buku. Maksud dari komunitas ini adalah mengoptimalkan buku yang dihibahkan agar bermanfaat bagi masyarakat. Rumah baca komunitas ini menyediakan layanan selama 24 jam non-stop yang bisa dimanfaatkan oleh siapa saja. Adapun para penggiatnya
Adapun para penggiatnya bahwa yang bergabung di rumah baca komunitas ini bebas untuk mengusulkan untuk menjalankan berbagai program untuk meningkatkan literasi di masyarakat. Program ekoliterasi di rumah baca komunitas. Salah satunya programnya yaitu ekoliterasi yang berada di rumah baca komunitas. Ekoliterasi menurut Capra tahun 2003 merupakan sebutan yang digunakan untuk menggambarkan manusia yang sudah mencapai tingkatan kesadaran tinggi tentang pentingnya lingkungan hidup. Rumah baca komunitas ini juga selalu aktif mengadvokasi terhadap isu-isu sosial dan ekoliterasi kepada masyarakat. Berdasarkan urian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian penelitian mengenai topik tersebut, dan peneliti mengambil judul Gerakan Lingkungan Berbasis Komunitas Literasi, Studi Kasus Rumah Baca Komunitas di Yogyakarta. Next, adapun rumusan masalahnya yang pertama yaitu bagaimana tantangan dan upaya gerakan lingkungan berbasis komunitas literasi dalam memberikan dampak bagi kalangan kelompok muda di Indonesia. Yang kedua, bagaimana ekosistem gerakan literasi ini dapat memperkuat gerakan lingkungan berbasis komunitas di Indonesia. Tujuan penelitiannya yang pertama menjelaskan tentang bagaimana gerakan lingkungan berbasis komunitas ini dalam memberikan dampak bagi kalangan kelompok kaum muda di Indonesia. Yang kedua, memberikan analisis bagaimana gerakan lingkungan ini berbasis komunitas literasi dalam ekosistem gerakan lingkungan berbasis komunitas di Indonesia. Yang selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini dapat memperluas pemahaman juga menjadi sumber referensi atau literatur yang mengarah pada gerakan lingkungan ekoliterasi, pada pengembangan ilmu pengetahuan, terutama untuk memiliki bidang kajian ilmu pemerintahan, khususnya peran masyarakat agar lebih peduli dengan lingkungan sekitar. Yang kedua, manfaat praktisnya. Peneliti ini diharapkan menjadi kajian dan pedoman bacaan masyarakat luas, bagaimana arti penting dalam ekoliterasi, membaca, menanam, dan serta daur ulang. Nah, yang selanjutnya, kajian literatur. Peneliti terdahulu lebih memfokuskan kepada pemberdayaan masyarakat, pendidikan tentang literasi lingkungan, dan juga konsep literasi lingkungan. Sedangkan yang akan dilakukan oleh peneliti ini lebih mengarah kepada gerakan lingkungan berbasis komunitas, literasi, serta tantangan dan upaya yang dapat dilakukan gerakan lingkungan berbasis literasi dalam memberikan dampak-dampak bagi kelompok kaum muda yang sifatnya lebih general dari peneliti-peneliti sebelumnya. Peneliti sebelumnya yaitu dari Aryo Wibisono tahun 2021 yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Literasi Pangan di Komunitas Literasi Peremaus. Yang kedua dari Komariah dan kawan-kawan tahun 2017 yang berjudul Pendidikan Literasi Lingkungan sebagai Penunjang Desa Wisata Agro, Kecamatan Padalarang, Pangandaran. Yang ketiga dari Susilo dan Hermawan tahun 2018 yang berjudul Konsep Literasi Lingkungan dalam Perspektif Budaya Trihita karena Masyarakat Bali. Selanjutnya next, kerangka teori. Di sini saya mengambil teori yaitu ekoliterasi dari Capra tahun 1997. Secara umum, ekoliterasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses meningkatkan kesadaran manusia tentang pentingnya lingkungan dan bagaimana manusia dapat memelihara dan melindungi lingkungan hidup. Next, definisi konseptual. Yang pertama, ekoliterasi. Ekoliterasi adalah suatu proses peningkatan pemahaman pengetahuan, sikap, dan perilaku yang berlandaskan ekologis. Yang kedua, definisi operasional. Yang saya ambil yaitu ekoliterasi
Variabelnya pengetahuan atau sense, indikatornya adanya pemahaman tentang manfaat gerakan sosial berbasis komunitas interaksi. Yang kedua, adanya keterampilan atau skill, adanya kemampuan gerakan sosial berbasis literasi. Yang ketiga adalah kecenderungan efektif atau effective tendency, adanya perilaku untuk menyelamatkan makhluk hidup. Yang keempat adalah perilaku, upaya atau tindakan gerakan sosial berbasis komunitas literasi. Yang selanjutnya, metode penelitian. Di sini saya mengambil metode penelitian deskriptif, jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Iskandar tahun 2009, pendekatan kualitatif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berlandaskan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah lingkungan. Teknik pengumpulan data yaitu yang pertama observasi. Observasi dalam menggunakan metode observasi ini, cara yang paling efektif adalah melengkapi dengan format-format atau belangko pengamatan sebagai instrumental. Yang kedua, wawancara. Wawancara atau dengan metode interview peneliti. Yang hendaknya harus melakukan tanya jawab kepada responden. Yang ketiga ada dokumentasi. Dokumentasi itu sendiri teknik pengumpulan data dengan menghimpun atau menganalisis dokumen baik dokumen tertulis, gambar, serta elektronik. Yang ketiga teknik analisis data. Yang pertama itu ada reduksi data. Reduksi data itu membuat abstraksi seluruh data yang diperoleh dari seluruh catatan lapangan hasil dari observasi tersebut yang hasilnya itu dari wawancara dan pengajian dokumen. Yang selanjutnya itu ada penyajian data, yaitu sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan observasi. Yang ketiga itu adalah kesimpulan dan verifikasi data yang sudah diatur sedemikian rupa, dipolakan, difokuskan, disusun secara sistematis, kemudian disimpulkan sehingga menjadi makna yang ditemukan. Yaitu lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini berada di rumah baca komunitas yang berada di Dusun Ganoman, Kelurahan Banyuraden, Kecamatan Gampeng, Kabupaten Sleman. Demikian ujian proposal dari saya. Bila saya ada salah kata atau salah nama, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.